Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada hari ini tanpa ada kekurangan satu apapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Suharti. Pada semester ini saya akan mengampu teman-teman pada mata kuliah karakter building. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas materi yang bertopik mengenal diri sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian mengenal diri sendiri. Dalam menjelaskan pengertian ini, saya tidak akan menggunakan teori-teori filosofis baik dari sudut pandang filsafat maupun agama, melainkan saya menggunakan pendekatan-pendekatan praktis agar mudah dipahami dan direalisasikan serta diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu mengenal diri sendiri? Mengenal diri sendiri itu tidak lain adalah kita berusaha memahami kondisi fisik kita, kepribadian kita, watak dan temperamen kita, serta mengenal bakat-bakat alamiah atau potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, serta gambaran atau konsep tentang diri sendiri, beserta kekuatan dan kelemahannya. Mengenal diri sendiri ini sangat penting agar kita mampu menentukan dan mengambil sikap yang tepat dan benar terhadap diri kita sendiri. Tujuannya untuk apa sih mengenal diri sendiri? Tujuannya adalah tidak lain agar kita dapat menerima diri kita dengan baik bagaimanapun keadaannya, dengan segala kekuatan maupun kelemahannya. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering melihat banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sangat berpotensi, tetapi dalam kehidupannya kurang berhasil, bahkan ada pula yang gagal. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena mereka itu tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik. Banyak sekali orang-orang yang hanya fokus pada kelemahan-kelemahannya sehingga mengabaikan dan melupakan kelebihan-kelebihannya. Akibatnya, mereka itu merasa rendah diri, bahkan ada pula yang menyalahkan diri sendiri dan membenci diri sendiri. Padahal kalau kita mau berpikir bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan, seharusnya kita justru lebih tulus dan lebih ikhlas dalam menerima diri kita. Yang kedua adalah agar kita mampu memandang dan memperlakukan diri sendiri dengan baik. Ya, ini ya karena tadi ya rasa rendah diri dengan kelemahan-kelemahannya, ya banyak orang yang akhirnya itu terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri, bahkan membenci dan jahat pada dirinya. Ya. Ini saya mau cerita pengalaman waktu kuliah. Waktu kuliah S1, kebetulan saya di UI Depok ya. Nah, waktu itu saya punya teman, dia tuh sangat cantik.
kulitnya halus dan glowing, kemudian rambutnya panjang, hitam, berkilau laksana bintang iklan Sunsilk. Dia itu ya dalam hal penampilan tuh sangat perfeksionis. Pokoknya harus sempurna gitu ya. Pokoknya tidak ada satupun ya yang bisa beratnya alat pun nggak boleh mencolok. Alat pun tidak boleh hinggap di kulitnya. Ibaratnya seperti itu. Nah, dia itu sangat perfeksionis ya dalam hal perawatan ya, dalam hal perawatan mukanya ya. Dia itu waktu itu menggunakan skincare yang mahal-mahal untuk ukuran mahasiswa ya. Kalau saya itu menggunakan Viva atau Pond's lah ya, paling mahal. Dia itu sudah menggunakan krim-krim dokter ya, yang cefuk itu tahun 2005 loh, bukan saat ini ya. Krim cefuk, kemudian krim dokter gitu ya, yang untuk ukuran mahasiswa itu ya saya kira luar biasa ya gitu. Karena terlalu perfeksionis ya, suatu hari dia itu ada jerawat di mana, di mukanya ya, di jerawat di mukanya. Dia tidak mau itu, akhirnya dia entah bagaimana dia itu menggunakan bedak yang katanya khusus untuk jerawat gitu ya. Tapi ternyata bedak itu tidak ada nomor BPOM-nya. Tidak ada nomor BPOM-nya ya. Itu kan sangat berbahaya ternyata. Tapi dia berpikir supaya cepat sembuh. Nah, ternyata bukannya cepat sembuh, jerawat itu malah makin banyak ya. Makin banyak, memenuhi seluruh wajahnya, kemudian radang dan bernanah ya. Kalau dari saya, kalau melihat, kalau dari belakang dia cantik ya, cantik karena apa, rambutnya panjang, hitam, berkilau tadi tuh ya. Tapi kalau sudah menengok ya, menengok ke arah ini berbalik badan gitu, itu ya Allah gitu ya, kok saya jadi ingat hantu gitu ya, jadi ingat hantu ya gitu. Nah terus akhirnya dia itu merasa tidak percaya diri. Akibatnya apa? Akibatnya itu dia itu terus-menerus mengurung dirinya sendiri, menangis di dalam kamar, dan berbulan-bulan tidak mengikuti kuliah. Nah, ini ya, karena dia tidak tahu, tidak mengenal dirinya sendiri, hanya fokus pada kekurangan yang setitik saja. Akhirnya apa? Dia tuh tidak dapat memperlakukan dirinya sendiri dengan baik. Gitu. Yang ketiga, agar kita mampu mengembangkan diri kita dengan sebaik-baiknya, yaitu tadi dengan kita tahu kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita, seharusnya kita itu dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Itu. Dengan kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, insya Allah suatu saat kita akan menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan. Ya, jadi tidak melulu fokus pada kelemahan. Gitu maksud saya. Lalu bagaimana sih cara mengenal diri sendiri? Ya, yang pertama, kita bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain. Mau menerima kritik apa adanya demi perkembangan diri kita. Ya, saran dan kritik ya, demi perkembangan diri kita. Nah, ini saya cerita waktu sekolah ya. Waktu sekolah itu saya merasa tidak berbakat dalam bidang olahraga. Olahraga apapun tidak bisa. Satu-satunya olahraga yang saya bisa itu cuma lari, dan itu pun selalu paling belakang. Ketika SMP ya, saya pernah bermain basket
bersama teman-teman. Ya, tidak berapa lama guru saya datang menyerobot dan mengambil alih bola yang sedang saya pegang sambil mengatakan, "Harti, kamu tuh tidak bisa basket." Gitu ya. Mendengar itu ya sebenarnya saya sakit hati, tetapi ya itu fakta gitu kan. Saya terima sebagai kritikan. Ya. Di lain waktu ketika UAS ujian akhir semester, ya, guru saya mengatakan, ya, guru bahasa Indonesia mengatakan, "Oh, ternyata kan ada pelajaran mengarang ya. Ya, ternyata karangan saya itu paling bagus satu sekolah ya. Waktu itu ada 7 kelas. Satu kelasnya itu isi 40 siswa ya. Jadi saya paling bagus di antara 280 siswa ya. Kata guru saya gitu ya. Dan guru saya itu berniat mau menyimpan karangan saya sebagai contoh ya untuk adik-adik kelas saya. Nah, saya bangga di situ, saya termotivasi ya. Dan akhirnya dalam perkembangan hidup saya ternyata merasa berbakat dalam bidang bahasa dan sastra. Akhirnya saya pun kuliah ya dalam bidang bahasa dan sastra baik S1 maupun S2 gitu. Yang kedua, melalui penelusuran bakat dan kepribadian. Nah, penelusuran bakat dan kepribadian ini bisa teman-teman lakukan melalui tes-tes ya, tes psikologi bakat yang ada di ya internet gitu ya. Teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Kemudian teman-teman bisa tahu lah ya dari apa dari hobi, dari apa yang teman-teman senangi, teman-teman tahu bakatnya di mana gitu ya. Yang kedua, yang ketiga melalui pengalaman sehari-hari ya. Nah, ini melalui pengalaman pasti kita tahulah ya. Oh, ternyata saya senangnya ini, saya hobinya itu gitu ya. Gitu. Yang berikutnya melalui kebersamaan dengan orang lain. Yang berikutnya melalui refleksi dan pengembangan diri pribadi, menembuskan potret diri sendiri. Nah, ini bisa teman-teman lakukan biasanya menjelang tidur tuh. Kalau menjelang tidur itu kan suasananya tenang ya, tenang dan bisa berpikir jernih gitu. Teman-teman bisa refleksikan ya berbagai hal baik mengenai apa yang terjadi pada hari itu ya, mengenai kekurangan, kelebihan gitu bisa teman-teman tulis, mengenai tujuan-tujuan ya, mengenai cita-cita teman-teman itu bisa teman-teman lakukan menjelang tidur gitu, tulis gitu di selembar kertas. Berikutnya adalah mengenali kondisi fisik. Dalam mengenali kondisi fisik itu yang dilakukan adalah kita mencari tahu apa kelemahan dan kekuatan kondisi fisik kita. Nah, misalnya di antara teman-teman ini ada yang menderita penyakit MAH, memiliki penyakit MAH gitu. Berarti kalau sudah tahu memiliki penyakit MAH, yang dilakukan adalah sesibuk apapun teman-teman, itu harus selalu makan teratur, tidak makan makanan yang bersantan dan harus tahu makanan-makanan apa yang bisa menjadi peredam MAH, misalnya pepaya gitu ya, melon, oat gitu ya, itu sangat bagus untuk mengatasi MAH. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa MAH saya kambuh nih, coba makan pepaya, insya Allah sembuh gitu ya. Terus makanya jangan makan nasi tapi makan oat gitu, itu misalnya. Berikutnya mengetahui kekuatan fisik kita. Misalkan teman-teman memiliki fisik yang tinggi. Kalau fisik yang tinggi berarti insya Allah suatu saat nih teman-teman berbakat nih dalam bidang apa? Menjadi pragawati, menjadi menjadi pragawati, pramugari atau apa gitu ya yang berkaitan dengan fisik gitu. Oh ya, di sini saya akan memberikan contoh ya pengalaman saya waktu mengajar ya di Surya Institute dan Sekolah Anak Indonesia yang murid-muridnya adalah
seluruhnya adalah dari mana? Papua, ya. Sebagian orang itu menilai bahwa, ya, bahkan mereka sendiri ya menilai bahwa mereka itu aduh nih kulitnya hitam, rambutnya keriting, oh cewek itu kok badannya kekar, matanya lebar, takut gitu ya, terus keras dan kasar gitu, terus nggak ada pedalaman ya. Banyak juga yang menilai aduh terbelakang nih ya, tidak berpendidikan, oh rendah diri dan tidak berprestasi. Itu sebagian orang menilai seperti itu. Nah, ya, awalnya saya juga pernah pasti berpikir seperti itu. Tetapi setelah saya selami gitu ya, saya amati, saya mengajar selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, akhirnya saya uh, ya berpikir dan selalu mengatakan kepada mereka, oh mereka itu kulitnya itu eksotis gitu ya, eksotis ya. Kemudian, oh rambutnya bagus nih kalau dikepang dengan berbagai model, dan mereka memang memiliki berbagai model kepangan ya yang kita tuh tidak bisa, itu berbagai model ada gitu di sana gitu ya. Kemudian matanya itu berbinar-binar, sangat bagus dengan bulu mata yang sangat lentik ya, bagaikan memakai maskara, seperti memakai eyelash extension gitu ya, bulu mata palsu. Pokoknya kalau kita memakai bulu mata palsu, mereka itu bulu matanya sangat-sangat alami dan sangat lentik ya. Kemudian mereka itu ya tidak ada yang memiliki hidung pesek, semua hidung itu mancung dan putih rata, tidak ada yang kingsul ya kalau kita bilang gitu ya. Oh kemudian apa kelebihannya? Oh ternyata mereka itu pekerja keras dan mental berjuang ya. Di sekolah saya itu, sekolah ini tempat saya mengajar waktu itu mereka dikirimkan ke sini, ke Jakarta, Tangerang gitu ya tepatnya gitu ya. Uh, Sejak usia 8 tahun. Jadi bayangkan sejak usia 8 tahun berpisah dari orang tuanya, hidup di asrama gitu ya. Ya. Uh, ya, ini kan menandakan bahwa mereka itu sangat kerja keras dan mental pejuang. Yang kemudian uh, anak-anak Papua ini, mereka itu ternyata apa? Sangat sopan, sangat menghargai orang lain. Itu benar-benar ya. Saya waktu itu menjadi guru di sana, kalau datang itu selalu apa? Anak-anak selalu menyambut saya, kemudian memeluk saya dan mencium tangan saya. Itu pasti, dan itu budaya itu sekarang sudah sangat ya, sudah sangat apa, jarang kita saksikan gitu ya. Terus mereka memiliki badan yang kuat, makanya mereka itu berbakat dalam bidang atlet. Murid-murid saya itu pintar sekali yang namanya apa namanya uh, sepak bola. Kalau sepak bola gitu kan bertanding dimanapun di daerah Jabodetabek, Jabodetabek itu pasti meraih juara pertama. Musuh-musuhnya udah takut duluan. Mengapa? Karena kakinya itu terlihat seperti besi, sangat kokoh gitu ya. Aduh, kalau mereka kalau musuhnya itu mau mengambil alih bola itu takut gitu, karena ya itu kakinya sangat-sangat kokoh gitu ya. Nah, bahkan menurut saya itu eh apa ada yang dikirim ke Belanda, dikirim ke Belanda untuk apa? Ya bermain bola gitu, bermain bola. Kemudian kedua, berikutnya adalah yang 8 ya. Yang 8, anak-anak Papua ini itu memiliki suara yang sangat indah, ya, sangat bagus. Mereka itu pandai menyanyi. Ada yang mengikuti paduan suara, dan beberapa ya, banyak sekali, bukan beberapa lagi, ada banyak ya, murid-murid saya itu mereka itu pergi ke luar negeri, ke mana, ke Inggris ya, ke Inggris, ke Belanda, dan beberapa negara di Eropa. Untuk apa? Untuk mengikuti paduan suara internasional ya. Yang kesembilan, mereka tuh pandai menari. Mereka sangat menyukai musik dan pandai menari. Berikutnya, mereka itu ternyata apa? Banyak sekali yang berprestasi di bidang pelajaran. Tidak seperti yang orang pikirkan. Ternyata anak-anak Papua ini cerdas-cerdas.
ya banyak sekali yang berprestasi di bidang fisika, matematika, astronomi. Nah, ini yang ada di foto ini nah siapa nih? Oh, Christian dan Natalisa ini murid saya ketika SMP. Saya waktu itu mengajar bahasa Indonesia di kelas Olimpiade. Mereka ini apa? Ya, peraih medali emas dan perak di ASMAP. ASMAP ini Olimpiade Fisika tingkat Asia, ya, tingkat Asia. Gitu. Ini waktu itu dilaksanakan di mana? Ya di Surya Institute ya, sekarang Universitas Surya itu di daerah Tangerang milik Profesor Yohanes Surya. Ya, yang kenal Profesor Yohanes Surya, beliau itu adalah ilmuwan di bidang fisika. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini juga ya yang memakai batik ya, yang terlihat seperti cowok ini ya, rambutnya pendek ini ya. Ini adalah murid saya juga. Waktu itu dia masih SMP gitu ya. Tapi pintar, dia itu pintar matematika, sangat pintar matematika ya. Dia itu meraih medali perunggu dalam apa matematika ya, dalam bidang matematika gitu kan ya, di berbagai ini ya lomba matematika tingkat nasional dan internasional. Kalau misalkan tingkat nasional ya bukan nasional ya nasional sih ya, saya pernah beberapa kali mengantarkan mereka untuk ikut lomba gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, setiap orang ya pasti ada kekurangan dan kelebihan. Menurut saya itu mereka tuh nggak memiliki kekurangan. Bagi saya mereka itu benar-benar luar biasa. Nah ini namanya Septinus Joshua ya. Ini dijuluki Habibie dari Papua. Ya. Dia lahir di Manokwari tahun ya 1986. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Dia pernah juara 8 lomba matematika kuantum kuantum di India. Kemudian pernah menjadi juara FISTEP itu Nobel Prize in Physics di Polandia. Nah, pada lomba ini ada 25 juri dari 30 negara. Ya, dia juga memiliki rumus yang namanya rumus ini, Joshua formula, yang dijadikan bahan rujukan bagi ilmuwan-ilmuwan dunia. Ya, dia ditawari beasiswa dari berbagai negara. Kemudian dia memilih Florida Institute of Technology. Ya, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, gitu ya. Ya, dari segi fisik gitu kan. Yang katanya aduh kulit hitam gitu ya, rambut keriting, ternyata mereka itu bagaikan mutiara gitu ya, sangat-sangat luar biasa. Nah, kita juga bisa seperti itu. Jangan fokus pada fisik tetapi terus apa? Fokus pada kelebihan gitu. Nah, saya kira sebenarnya ya kalau kulit hitam, rambut keriting ini bukan satu kekurangan, tapi juga kelebihan. Karena memang kalau kita sudah uh, kesehariannya bersama mereka, kita kan benar-benar mengagumi. Mereka tuh memang kulitnya tuh eksotis, luar biasa gitu. Tapi kalau coba lihat bulu matanya, wah gitu ya. Kalian yang cewek-cewek pasti iri. Nah, berikutnya ini ya ada di dalam PowerPoint yang dari BS ini ada. Ini namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic ini memiliki kekurangan apa? Dia itu memiliki sindrom tetra amelia, yaitu suatu kekurangan yang dia itu tidak bisa memiliki tangan dan kaki. Ya, ketika lahir, Nick ini itu ibunya tuh pernah tidak mau melihatnya gitu kan. Oh, tidak mau melihatnya, baru lahir tuh tidak mau ya. Tetapi ya pada akhirnya orang tuanya mampu menerimanya karena apa ya, ini sebagai sebuah rencana dari Tuhan gitu ya. Ketika kecil Nix ini ya tidak hanya mengalami bully tetapi juga merasa depresi dan kesepian, bahkan pernah mencoba bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri di bathtub
gitu ya, pada usia 10 tahun. Pernah pula dia tuh memendam perasaan yang sangat mendalam kepada seorang gadis selama 4,5 tahun. Tetapi ketika dia tuh berusaha menjalani hubungan, ya, menjalani ini ya tete aman mungkin ya 18 bulan ya, belum sempat menyatakan itu udah mengalami penolakan, hubungannya berakhir begitu saja. Nah, kita pasti tahu ya rasanya putus cinta gitu ya, atau mungkin ya gitu ya, putus cinta tuh satu hal yang luar biasa gitu ya gitu. Nah ini, nah namun ya Nix itu akhirnya apa? Bangkit dan menginspirasi itu ketika ibunya yang seorang perawat itu menunjukkan padanya sebuah ya apa artikel atau semacam berita gitu ya, tentang adanya orang-orang yang cacat tetapi dia itu berhasil dalam kehidupannya. Kemudian Nix ini menjadi termotivasi untuk menjadi apa? Menjadi motivator. Dia mulai dari kelompok-kelompok gereja. Kemudian pada akhirnya dia itu berhasil menjadi orator profesional pada usia 19 tahun. Pada tahun 2005 dia tuh mendirikan organisasi non-profit ya. Apa ini namanya? Life Without Slime ya. Kemudian mendirikan perusahaan motivational speaking gitu ya. Dan membuat apa nih lagu ya, kemudian menulis buku-buku motivasi yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, dan ini adalah yang diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia. Nah, kesimpulan dari tadi mengenal kondisi fisik yang pertama adalah agar kita mampu menerima, menghargai, dan memperlakukan diri kita dengan baik, mampu mengembangkan potensi-potensi dalam diri kita tanpa perlu menyalahkan kondisi fisik kita. Yang berikutnya adalah kita tetap percaya diri dan berusaha menjadi berkah bagi sesama. Artinya kita menggunakan bakat kita untuk kesejahteraan umat manusia, jangan hanya untuk diri sendiri, kalau bisa ya untuk lingkungannya lebih luas, untuk lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan kalau bisa bangsa dan negara. Berikutnya adalah mengenal kepribadian, watak, dan temperamen. Nah, kepribadian ini adalah apa di sini? Organisasi di dalam individu dari sistem-sistem psikofisik menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Gitu ya. Jadi kepribadian ini itu sifatnya dinamis, terus bergerak, terus berubah gitu ya. Gitu ya. Ini kaitannya erat dengan upaya untuk apa? Beradaptasi terhadap lingkungan. Gitu. Nah, kalau watak ini adalah totalitas dari keadaan-keadaan dan cara bereaksi jiwa terhadap perangsang. Watak ya, ada watak yang dibawa sejak lahir, ada watak yang diperoleh. Nah, sebenarnya kalau kepribadian dan watak ini hampir sama. Cuma kalau misalkan ini kalau kepribadian itu membicarakan penilaian, kalau watak itu apa adanya gitu ya. Jadi kalau menilai seseorang itu ya itu namanya kepribadian, tapi kalau berkata apa adanya itu watak gitu. Terus temperamen itu adalah gejala karakteristik dari individu, termasuk mudah tidaknya terkena rangsangan, kekuatan, kecepatan bereaksi, kualitas suasana hati, segala cara fluktuasi, dan intensitas suasana hati. Gejala ini bergantung pada faktor konstitusi dan berasal dari keturunan gitu ya. Gitu. Nah, jenis-jenis temperamen itu ada 4 ya. Ada melankolis, sanguinis, koleris, phlegmatis gitu ya. Kalau melankolis dia itu ya cenderungnya pemurung ya, suka bersedih hati. Kebalikannya sanguinis itu selalu ceria. Koleris itu ya kejam gitu. Pragmatis itu damai gitu ya. Kalau itu mengintimidasi, pragmatis itu damai gitu ya gitu. Nah, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri temperamen
Temperamen tadi ada sanguinis, koleris, melankolis, pragmatis. Teman-teman bisa lihat kalau sanguinis itu hangat, belas kasih, responsif, antusias, ramah, banyak bicara. Tapi dia itu cenderungnya tidak disiplin, emosinya labil, tidak produktif, ya, egosentris dan suka membesar-besarkan masalah gitu. Nah, kebalikan dari sanguinis ini apa? Melankolis ya. Melankolis itu dia itu berbakat, ya, analisis, perfeksionis, tekun, disiplin, rela berkorban. Tetapi kekurangannya itu dia itu pemurung, ya, pendendam, suka berfokus pada diri sendiri, suka negatif thinking, kurang bersosialisasi, dan sangat perasa dan teoritis. Kemudian kalau koleris ini contoh pemimpin yang baik ya. Kalau melankolis itu cocoknya jadi apa? Oh, ini jadi peneliti, ilmuwan itu sangat cocok, dosen, guru ini di sini nih melankolis. Kalau koleris ini pemimpin. Ya, koleris itu pemimpin. Ya, dia itu berpengalaman keras, merdeka, visi yang praktis, produktif, tegas. Ya, pemimpin sekali. Tapi dia itu sikapnya sangat dingin, ya, cepat puas diri, ceroboh, dominan, tidak mau mengampuni, sarkas atau kasar, pemarah dan kejam. Nah, kemudian ada pragmatis. Kalau pragmatis tenang, objektif, diplomatis, efisien, cuek, ya, humoris dan dapat diandalkan, tetapi kekurangannya cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, tidak gegas pikir dan egois. Nah, teman-teman ini di ya temperamen yang mana gitu, temperamen yang mana? Biasanya orang-orang itu temperamennya tuh ya tidak apa eh tidak hanya satu tapi merupakan perpaduan dari ya keempat ini. Ada yang sanguinis koleris, ada yang sanguinis melankolis, ada sanguinis pragmatis gitu kan, dan berbagai campuran. Nanti teman-teman bisa lihat ya, cari informasi atau ini ya, pengetahuan ini misalnya di internet. Berikutnya adalah mengenal bakat. Apa itu bakat? Bakat adalah ya potensi yang dibawa sejak lahir. Artinya bakat bisa diperoleh dari keturunan. Nah, berkembang atau tidaknya bakat itu tergantung individunya. Bagaimana mengembangkan bakat itu, latihan apa tidak. Kemudian, bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, kemampuan yang khusus, yang unik yang dimiliki seseorang, ya, yang jika dikembangkan itu orang tersebut akan memperoleh keuntungan jika ya benar-benar mengembangkan sampai tingkat tertinggi. Kemudian, ya, bakat adalah potensi yang tidak harus terlihat nyata dan jelas, ya, karena sifatnya adalah potensi, akan menonjol jika ya individu tersebut terus-menerus mengembangkan dirinya. Berikutnya, bakat adalah karakteristik unik individu yang membuat seseorang itu mampu melaksanakan satu tugas secara mudah dan sukses. Seperti itu. Kecerdasan orang itu berbeda-beda, ya. Ada 8 jenis kecerdasan. Itu apa ini? Ya, namanya dalam bahasa Inggris multiple intelligence. Ada yang dia itu berbakat dalam bidang naturalistik. Naturalistik itu alam. Itu di sini cocoknya jadi apa? Jadi apa? Ahli botani, zoologi, ahli biologi dan sebagainya. Kemudian ada yang ahli dalam bidang linguistik, dalam bidang bahasa, ada yang bilang
logikal gitu ya, dalam bidang matematika, sains, kimia, fisika di sini. Ada yang berbakat dalam bidang visual, ya pintar menggambar gitu ya. Ada yang bidang musik, ya, ada yang bidang interpersonal dalam hal sosialisasi, ya, dalam bidang kinestetik, ya, kinestetik itu gerak, ini jatuhnya atlet di sini. Kemudian interpersonal, ya, ini di sini ilmuwan misalnya. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi bakat seseorang? Nanti kita lihat ada beberapa faktor pada slide berikutnya ya. Faktor yang mempengaruhi bakat itu antara lain adalah faktor genetik. Ya, ini artinya diperoleh dari keturunan. Ya. Ini berkaitan dengan fungsi otak. Kalau yang dominan otak sebelah kiri berarti bakatnya berhubungan dengan masalah verbal, intelektual gitu ya. Kalau berhubungan kalau dominan otak kanan berarti dia itu bakatnya berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, ya, kesenian dan olahraga. Berikutnya, latihan. Orang yang memiliki bakat alamiah kalau tidak pernah berlatih, tidak akan pernah berkembang. Ya, bakat hanya berkembang ya jika terus-menerus berlatih untuk membangkitkan dan mengembangkan bakat tersebut. Berikutnya adalah lingkungan. Ya, lingkungan ini sangat mempengaruhi motivasi untuk mengembangkan bakat. Ya, ketika kecil, saya itu sebenarnya suka menggambar. Tapi oleh orang tua, saya tidak boleh menggambar. Mengapa? Menghabis-habiskan kertas gitu ya. Akhirnya ya saya itu menjadi malas menggambar dan sampai sekarang bakat menggambar saya itu tidak berkembang. Udah lupa malah ya karena kesibukan juga. Berikutnya struktur tubuh. Ya, struktur tubuh ini juga mempengaruhi bakat seseorang. Orang yang tubuhnya atletis tentu akan lebih mudah dalam menggeluti bidang yang berkaitan dengan fisik, seperti olahraga. Adalah pola hubungan bakat dan kreativitas. Yang pertama, anak yang berbakat tetapi tidak kreatif. Hal ini terjadi pada anak usia 3-5 tahun. Bakatnya tampak pada perilaku, ya, tetapi masih terpendam. Berikutnya, anak yang berbakat dan kreatif. Ini ya, indikatornya anak-anak itu terlihat tampak mudah dalam melakukan sesuatu. Nah, dalam periode ini sebaiknya orang tua itu selalu mendorong dan memberikan tanggapan yang positif. Usia ini terjadi pada usia 6 hingga 12 atau 13 tahun. Berikutnya, remaja kreatif tapi tidak berbakat. Nah, ini pada usia 13-20 tahun ya. Ini terlihat pada aktivitas-aktivitas yang kreatif tapi tidak sempurna. Misalnya seseorang itu ikut lomba puisi atau cerita ya. Tetapi hasil karyanya itu tidak memiliki daya pikat yang tinggi. Kemudian ada orang dewasa yang kreatif dan berbakat. Itu terlihat pada usia 20 tahun dan seterusnya. Ini terlihat dari hasil kreativitas yang sangat sempurna. Ya, hasil-hasilnya itu mengundang kekaguman karena memiliki daya pikat yang tinggi. Nah, gunanya untuk apa kita mengetahui bakat? Yang pertama, untuk mengetahui potensi kita, untuk merencanakan masa depan, dan untuk menentukan tugas dan kegiatan. Nah,
mengetahui potensi itu kaitannya dengan apa, menentukan ini ya, kita ke depan mau jadi apa ya. Oh, kalau misalkan teman-teman ini berbakat dalam bidang musik, oh berarti jadi musisi. Oh, berbakat dalam bidang sastra, oh berarti jadi penyair atau sastrawan. Oh, berbakat dalam bidang apa? Surat penyurat, oh berarti menjadi sekretaris gitu. Nah, ini gunanya bakat untuk mengetahui potensi diri sekaligus untuk merencanakan masa depan. Kemudian untuk menentukan tugas atau kegiatan. Nah, kalau dalam suatu organisasi, kalau kita tahu bakat kita bisa memilih tugas yang tugas yang akan kita kerjakan ya. Misalnya teman-teman berbakat dalam bidang politik, berarti nanti teman-teman ikut organisasi BEM gitu ya. Oh, berbakat dalam bidang bisnis, berarti nanti teman-teman kalau ada suatu kepanitiaan itu ikut dana usaha gitu. Berbakat dalam bidang kesenian ya, berarti nanti yang kaitannya dengan seni gitu ya. Cara mengembangkan bakat adalah pertama perlu keberanian, karena dengan keberanian kita akan mampu menghadapi kendala-kendala yang ada. Yang kedua, perlu didukung latihan. Bakat yang tidak pernah dilatih itu tidak akan pernah muncul, bahkan tenggelam. Tetapi jika dilatih, itu akan benar-benar terlihat, menonjol, dan mengagumkan banyak orang. Yang ketiga, perlu didukung oleh lingkungan. Ya, lingkungan di sini berperan dalam menyediakan fasilitas, biaya, dan sebagainya. Anak yang tidak didukung oleh keluarga, bakatnya bisa tidak berkembang, tetapi kalau didukung pasti akan lebih baik. Yang keempat, perlu memahami hambatan-hambatan dan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Seperti yang telah saya uraikan tadi, bahwa dukungan lingkungan itu berperan dalam menyediakan biaya, ya cukup atau tidak, fasilitas, ya memadai atau tidak, kemudian kendala-kendala sosial. Dengan mengetahui hambatan-hambatan yang ada, kita catat, lalu kita cari jalan keluarnya ya. Kita harus memikirkan jalan keluar dan ingat bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Di sini saya memajang foto Okky Setiana Dewi karena saya nilai beliau itu adalah orang yang sukses mengembangkan bakatnya. Dia itu berbakat dalam bidang film, kemudian ya menjadi ustazah, artis, penyanyi, pengusaha ya, dan sangat luar biasa. Beliau ini adalah teman saya waktu kuliah di S1 dulu. Kami satu organisasi, tapi tidak lama ya. Dulu waktu kuliah saya melihat beliau ini masih biasa-biasa saja, tetapi karena keberanian, latihan, dan mampu menghadapi hambatan-hambatan gitu, akhirnya dia seperti yang teman-teman lihat sekarang, sangat-sangat luar biasa. Teman-teman bisa cek biografinya bagaimana Mbak Okky itu mengatasi hambatan-hambatan dalam karirnya. Berikutnya adalah daya juang atau adversity. Daya juang adalah keteguhan, semangat, ketekunan, dan kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan. Ada 3 tipe adversity, yaitu quitters, campers, climbers. Apa itu quitters? Ini orang-orang yang tidak mau berubah. Kemudian campers, orang-orang yang hanya merasa cukup pada zona nyaman. Climber, orang-orang yang tidak puas ya, hanya menjadi orang-orang biasa, dia harus menjadi pemenang.
Nanti teman-teman bisa lihat lagi ciri-cirinya ya di tipe-tipe ini di berbagai media. Kemudian mengenal spiritualitas ini berhubungan dengan kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk yang beriman. Ya. Yang kedua, agar kita lebih memahami konsekuensi hidup keagamaan dalam kehidupan nyata dan introspeksi atas kualitas spiritual dengan forum penghayatan hidup keagamaan. Jadi, kita ingat bahwa sebenarnya ada hal-hal di luar diri kita yang menentukan keberhasilan dalam hidup kita. Tidak hanya dari kondisi fisik, tidak hanya dari kondisi mental, temperamen, tidak hanya dari bakat, tetapi Tetapi ada peran Tuhan di dalamnya. Maka di sini ya kita harus mengenal spiritualitas kita seperti apa, karena itulah yang akan menentukan kesuksesan kita di masa depan. Nah, yang terakhir, mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Ya, agar kita sukses menjadi pemenang dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kita harus mampu mengendalikan diri. Ya, pengendalian diri ini sangat penting. Ya, ini ada teman saya kuliah itu ada 2 ya. Dia itu DO ya, drop out dari kuliah padahal sudah tesis ya. Hanya masalah apa? Ya masalah dengan dosennya, dia tidak mampu mengendalikan diri, tidak mau mengalahkan egonya gitu ya. Seperti itu kan sayang, padahal sudah tinggal tesis ya, uang sudah habis banyak, tapi akhirnya gagal di tengah jalan karena ya tidak mampu mengendalikan diri, tidak mau mengalahkan ego. Seperti itu. Ini ada satu di UI, satu di UPI. Nah, yang kedua, membangun kepercayaan diri. Ya, bagaimanapun kondisi kita harus percaya diri. Ya, kita harus yakin bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena ada ayatnya ya di surat At-Tin bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita sudah sempurna, ya. Yang ketiga, mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh teladan. Nah, teman-teman bisa cari tokoh-tokoh yang menginspirasi, ya. Tokoh-tokoh teladan siapa? Ya, misalnya, gitu kan. Ladi Dayana, kan. Kemudian siapa? Ki Hajar Dewantoro, bisa. Atau siapa? Soekarno, dan sebagainya. Keempat, berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri. Nah, berpikir positif dan optimis ini perlu. Kemudian introspeksi diri. Introspeksi itu adalah menurunkan kita, mengoreksi diri kita, apa yang menjadi kekurangan kita, lalu kita berusaha memperbaiki, tetapi tetap fokus pada kelebihan-kelebihan atau kekuatan kita. Nah, mungkin ini saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa sampaikan di grup diskusi. Terima kasih.